Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Setelah rembukan nggih kalih beberapa ikhwan, maka insyaallah taklim pagi tetap dilanjutkan sampai tanggal 20 Ramadan. Masih. Ya. Masih dilanjutkan sebentar sampai tanggal 20 Ramadan. Kemudian tanggal 21 dan seterusnya kemarin disepakati untuk kita gunakan fokus ngibadah, ngeten nggih. Wallahu taala alam bisawab. Nggih, karena juga niki permintaan Ustaz Mukhtar hafizahullah taala agar pembahasannya tidak terpotong dan terputus, maka insyaallah kita lanjutkan kajian yang sebelumnya disampaikan oleh Ustaz Mukhtar hafizahullah taala. Terus melanjutkan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad. Melanjutkan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad sampai pada halaman yang ke-112. Ngeten nggih? Halaman yang ke-112. Pembahasan terakhir sampai beliau sebutkan kekhususan hari Jumat yang ke-17, ngeten nggih? Kekhususan hari Jumat yang ke-17, bahwa di hari Jumat itu ada waktu sesaat yang mustajabah, yang sangat besar harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sesaat saja. Hanya sesaat saja. Nah, kemarin sudah beliau sebutkan dalilnya juga. Nah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jum'ati la sa'atan." Di hari Jumat itu ada waktu sesaat, sebentar sekali. La yuwafiquha 'abdun muslimun, tidaklah seorang hamba muslim diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan waktu yang sesaat tadi. Wa huwa qa'imun yusalli. Dia manfaatkan untuk menegakkan salat. Yas'alullaha azza wa jalla. Yusalli di sini juga ditafsirkan oleh sebagian ulama, berdoa. Yas'alullaha azza wa jalla syai'an, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya, akan memenuhi permintaannya. Wa qala biyadihi hakadha yuqalliluha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa saking sebentarnya waktu tersebut, Nabi Muhammad sampai memberikan isyarat bahwa waktunya sangat sebentar sekali. Waktunya sangat sebentar sekali. Nah, kapan waktu itu terjadi di hari Jumat? Nah, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, halaman yang ke-112, wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadhihi as-sa'ati. Dan para ulama berbeda pendapat tentang waktu yang sesaat tersebut. Hal hiya baqiyatun aw qad rufi'at. Apakah waktu sesaat tersebut itu masih ada sampai nanti hari kiamat, aw qad rufi'at, atau telah diangkat bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala qaulaini hakahuma Ibnu Abdul Barri wa ghairuhu. Ada dua pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dan yang selainnya. Walladzina qalu hiya baqiyatun wa lam turfa ikhtalafu hal hiya fi waqtin minal yaumi bi'ainihi am hiya ghairu muayyanatin. Ulama yang berpendapat bahwa waktu sesaat tersebut masih ada dan belum diangkat, mereka juga berbeda pendapat lagi, apakah waktunya itu sudah ditentukan jam sekian di saat demikian sudah ditentukan,
au ghairu muayyanatin, atau tidak ditentukan waktunya seperti Lailatul Qadar. Nah, berpindah-pindah. Nah, jadi apakah waktu sesaat tersebut itu netep atau berpindah-pindah? Ala qaulaini, ada dua pendapat. Summa qad ikhtalafa man qala bi'adami ta'yiniha. Nah, kemudian ulama yang berpendapat bahwa waktunya tersebut belum ditentukan. Belum ditentukan. Nah, mereka berbeda pendapat lagi. Hal tantaqilu fi sa'atil yaumi aula, apakah waktunya berpindah-pindah ataukah tidak, ataukah menetap. Jadi ada dua pendapat. Nah, pendapat yang pertama masih ada. Pendapat yang kedua sudah diangkat bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berpendapat waktu tersebut masih ada, masih berlangsung sampai hari kiamat. Mereka berbeda pendapat lagi. Apakah waktunya sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad ataukah belum? Kemudian yang berpendapat belum ditentukan, ini berbeda pendapat lagi. Apakah berpindah-pindah ataukah menetap di waktu yang sama? Setiap hari Jumatnya di waktu yang sama. Ala qaulaini aidha, ada dua pendapat juga. Walladzina qalu bi ta'yiniha, dan para ulama yang berpendapat bahwa waktunya sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka juga berbeda pendapat sampai 11 pendapat. Jadi ada yang berpendapat waktunya di saat ini, ada yang berpendapat waktunya di saat ini, ada yang berpendapat waktunya di saat sekian, demikian. Nah, itu berbeda pendapat sampai 11 pendapat para ulama. Nah, kemudian kata beliau kesimpulannya, wa arjahu hadhil aqwali qaulani, dan pendapat yang paling rajih dari semua pendapat-pendapat di atas adalah dua pendapat. Dari sekian banyak pendapat yang ada, yang paling rajih adalah dua pendapat. Tadammanat huma al-ahaditsus sabitah, yang mana kedua pendapat tersebut didukung dan didasari hadis-hadis yang sahih. Wa ahaduhuma arjahu minal akhar, salah satu dari dua pendapat tersebut bisa kita rajihkan dibandingkan yang lainnya, bisa kita kuatkan dibandingkan yang lainnya, bisa kita pilih dibandingkan yang lainnya. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, annaha ma baina julusil imami ilan qida'is shalah, waktu sesaat tersebut yang mustajabah tersebut adalah antara duduknya imam untuk berkhutbah ilan qida'is shalah, sampai selesainya sholat Jumat. Itu pendapat yang pertama. Nah, yang paling rajih, yang paling kuat seperti itu. Waktu sesaat yang Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita itu adalah antara imam sudah duduk untuk khutbah Jumat. Kan imam kan sebelum khutbah Jumat kan beliau menyampaikan assalamualaikum warahmatullah, kemudian duduk, kemudian muadzin azan. Nah, dimulai dari saat itu sampai selesai sholat Jumat. Di antara waktu tersebut menurut pendapat ini adalah waktu mustajabah, ya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba. Wa hujjatu hadzal qauli ma rawahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Abi Burdah bin Abi Musa anna Abdullah ibn Umar qala lah. Dalil dari pendapat ini, hujjah dari pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadisnya Abu Burdah bin Abi Musa. Dari hadisnya Abu Burdah bin Abi Musa. Abu Burdah ini adalah putranya Abu Musa al-Ash'ari, sahabat. Anna Abdullah ibn Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar qala lahu, bertanya kepada Abu Burdah. Nah, padahal sahabat Abdullah bin Umar ini beliau seorang sahabat, tapi beliau bertanya kepada seorang tabi'in. Nah, dalam ilmu mustalah hadis itu dipelajari. Nah, ada bab tersendiri bahwa seorang guru itu terkadang meriwayatkan hadis dari muridnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dulu ulama salaf, para ashabul hadis itu mereka tidak pernah pilih-pilih guru. Seorang guru bahkan mereka mau dan tawadhu untuk belajar dari
muridnya mengambil ilmu dari muridnya jika memang guru tersebut tidak mengerti suatu ilmu. Di antaranya contohnya adalah Abdullah bin Umar di sini. Beliau bahkan bertanya kepada murid beliau sendiri, Abu Burdah. Nah, sahabat Abdullah bin Umar bertanya kepada Abu Burdah, qala lahu, beliau bertanya kepada Abu Burdah, asami'ta abaka yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah. Apakah engkau pernah mendengar ayahmu memberikan hadis kepadamu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bab waktu sesaat di hari Jumat? Qala, maka Abu Burdah menjawab, na'am, iya. Sami'tuhu yaqulu, aku mendengar ayahku menyampaikan kepadaku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Nah, waktu tersebut adalah antara ketika duduknya imam sebelum khutbah sampai selesainya sholat Jumat. Nah, itulah waktu sesaat di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba menurut pendapat ini. Nah, kemudian kata beliau wal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua yang rajih juga yang kuat, annaha ba'dal asri, bahwasanya waktu sesaat tersebut setelah asar. Waktunya sangat pendek, hanya sesaat, tapi waktunya ba'da asar. Kapan itu? Apakah jam 4 ataukah jam 4:15, jam setengah 5, jam 5, jam 5:15? Nah, itu tidak ditentukan. Intinya ba'da asar, waktunya sesaat. Qala annaha ba'dal asri, bahwasanya waktu tersebut adalah ba'da asar, wa hadza arjahul qaulaini, dan dari dua pendapat yang disebutkan inilah pendapat yang paling kuat. Inilah pendapat yang paling kuat. Qala wa hujjatu hadzal qauli, dan hujjah dari pendapat ini, dalil dari pendapat ini, ma rawa Abu Dawud wan Nasa'i, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, an Jabirin, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaumul jum'ati itsna asyara sa'ah, hari Jumat itu dibagi menjadi 12 bagian. Hari Jumat dibagi menjadi 12 bagian. Fiha sa'atun, di hari Jumat terdapat waktu sesaat, la yujadu muslimun, tidak didapati seorang muslim, yas'alullaha fiha syai'an, yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah pada waktu sesaat tersebut sesuatu, illa a'tahu, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala berikan. Pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan penuhi permintaannya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri, maka carilah waktu sesaat tersebut pada akhir sa'atin ba'dal asri, akhir sa'atin ba'dal asri, di waktu terakhir yaitu ba'da asar, di waktu hari Jumat terakhir yaitu ba'da asar. Kita disuruh mencari di antara ba'da asar, waktu tersebut di antara ba'da asar. Nah, apakah jam 4 ataukah jam 4:15 ataukah jam setengah 5? Nah, itu kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita cari ba'da asar. Ada juga ulama yang menjelaskan hadis ini, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri, nah, itu menerjemahkannya bahwa carilah waktu sesaat tersebut di akhir waktu ba'da asar. Di akhir waktu ba'da asar itu maksudnya kapan? Menjelang maghrib. Waktunya menjelang maghrib. Jadi ada dua penjelasan dari para ulama tentang hadis ini. Ada yang menafsirkan, menerjemahkan, carilah di akhir waktu hari Jumat. Di akhir waktu hari Jumat. Kapan akhir waktu hari Jumat? Ba'da asar. Ada juga yang menerjemahkan di akhir waktu setelah asar, yaitu sebelum maghrib, menjelang sholat maghrib. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Namun intinya,
Di sini beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala merajihkan pendapat bahwa waktu sesaat yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita memanfaatkannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu sesaat tersebut adalah ba'da asar. Sehingga sebisa mungkin ba'da asar ya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita gunakan untuk banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau di pondok-pondok biasanya kayak gini, pemandangannya seperti ini. Begitu ba'da asar itu banyak santri-santri itu yang tidak pulang ke asrama, tapi tetap di masjid, membaca Al-Quran, ya kalaupun harus ngobrol sebentar, kemudian rata-rata membaca Al-Quran, zikir, kemudian berdoa, meminta hajat mereka masing-masing. Kalau di pondok-pondok sudah pemandangannya sudah lumrah yang seperti ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan sebentar. Ats-tsaminata asyarah, keutamaan hari Jumat yang ke-18, anna fihi salatal Jum'ah. Di hari Jumat itu terdapat salat Jumat, allati khussat min baini sa'iris shalawatil mafruḍat. Yang salat Jumat itu memiliki kekhususan dibandingkan salat-salat wajib yang lainnya. Bi khasa'isa, dengan sebuah kekhususan, dengan banyak kekhususan, la tujadu fi ghairiha, yang tidak didapati pada salat-salat wajib yang lainnya. Minal ijtima'i, diantaranya berkumpulnya kaum muslimin lebih banyak dibandingkan salat-salat yang lainnya. Wal adadil makhsusi, jumlahnya pun istimewa, khusus. Biasanya salat zuhur 4, ini 2. Salat di siang hari itu biasanya 4, ini malah justru 2, khusus. Washtiratil iqamati wal istiqan, yang mengerjakannya dipersyaratkan harus tinggal dulu, harus bermukim dulu di tempat tinggalnya masing-masing. Nah, maksudnya seperti yang dijelaskan Ustaz Mukhtar kemarin, di hari Jumat orang yang hendak safar, dihasung dan dihimbau agar tidak bepergian safar terlebih dahulu kecuali setelah sholat Jumat. Wal jahri bil qiraati, kekhususan yang lain adalah pada sholat Jumat disunahkan untuk menjaharkan bacaan Al-Qur'annya, untuk mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Imam yang mengimami sholat Jumat diharuskan untuk mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Qala wa qad jaa'a min at-tashdidi fiha ma lam ya'ti nadhiruhu illa fi salatil 'ashri. Dan telah datang beberapa hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau benar-benar menegaskan dan mewajibkan setiap muslim mukim harus melaksanakan salat Jumat, harus menghadiri salat Jumat. Sangat ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW benar-benar mengancam orang yang tidak mau menghadiri sholat Jumat, malam ya'ti nadhiruhu, yang ancaman tersebut tidak didapati pada sholat-sholat wajib lainnya, illa fi sholatil asri, kecuali pada sholat asar saja. Jadi kewajiban sholat Jumat itu sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang tidak hadir itu diancam. Ancamannya sangat keras. Tidak ada sholat lain yang ancamannya sekeras sholat Jumat kecuali sholat asar. Qala at-tasi'ata asyarah, kekhususan hari Jumat yang ke-19, anna fihi al-khutbata allati maqsuduha as-sana'u 'ala Allah wa tamjiduhu. Pada hari Jumat itu terdapat khutbah yang kaum muslimin dihasung dan diwajibkan untuk mendengarkannya, di mana maksud dari khutbah tersebut adalah as-sana'u 'ala Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, wa tamjiduhu, dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala, wasyahadatu lahu bil wahdaniyah, kita bersyahadat dan bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemahatunggal Allah Subhanahu wa taala.
wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam birrisalah, dan kita bersaksi tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tadhkirul ibadi bi ayyamihi, dalam khutbah tersebut disebutkan dan diingatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tentang hari-harinya, hari-hari kiamat. Wa tahdhiruhum min ba'sihi wa niqamihi, di dalam khutbah Jumat terdapat ancaman dan peringatan dari hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa wasiyatuhum bima yuqarribuhum ilaihi wa ila jannatihi, dan terdapat wasiat pula, hasungan kita agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mendapatkan surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyuhum amma yuqarribuhum min sakhatihi wa narihi, di dalam khutbah Jumat juga terdapat larangan agar kita mendekat-dekatkan diri kepada murka dari Allah Subhanahu wa taala dan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwa maqsudu hadhil khutbati wal istima'i laha, itulah tujuan utama dari diadakannya khutbah Jumat, dan tujuan utama kita diperintahkan untuk berijtima, berkumpul di hari Jumat saat sholat Jumat.